Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan membahas beberapa pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara membayar hutang puasa bagi wanita yang hamil, nifas, dan menyusui. Wanita hamil diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Maka apakah orang hamil dan menyusui itu disamakan dengan orang-orang yang sakit yang tidak bisa untuk sembuh, atau wanita hamil itu bisa untuk menggantikan puasanya? Di sini nanti permasalahannya. Kalau wanita hamil itu disamakan dengan orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak bisa disembuhkan. Contohnya orang yang stroke misalkan, stroke yang kemana-kemana ditintin, makan disuap, tidak dimakan, tidak minta, yang kesembuhannya itu kecil sekali kesembuhannya, maka dia harus membayar fidyah. Apakah ibu hamil ini sama dengan orang yang sakit seperti itu? Jawabannya tidak tidak. Tapi permasalahannya adalah ibu hamil itu di masa hamil dia 9 bulan, benar kan? Melepaskan masa hamil dia masuk masa menyusui boleh. Jadi setelah meninggalkan Ramadan masa hamil, dia masuk bulan Ramadan masa menyusui, gitu ya. Dia masuk masa Ramadan untuk menyusui. Jadilah 2 kok double. Kalau yang pertama 30, yang kedua 30 ya. Dan kalau dia ingin melengkapi masa menyusuinya, dalam Al-Quran itu masa menyusui berapa tahun? Haulaini kamilaini liman arada ay yutimmar radha'ah. Haulaini 2 tahun, yang mau menyusui anaknya lengkap selama 2 tahun. Jadi masa menyusui setahun, 2 tahun, berarti 3 tahun deh bakal meninggalkan, gitu ya. Kalau 3 tahun, 30 kali 30, 3 kali 30, 90 hari berarti. Hampir 100 hari dia menggantikan puasanya. Berat tak kira-kira itu untuk ibu hamil? Berat ya. Maka di sini ulama pun khilaf di sini.
Ya, di sini ulama berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, wanita menyusui ataupun hamil ketika meninggalkan puasa, dia harus mengganti. Ganti baik. Kapan menggantinya? Ketika dia mampu untuk berpuasa, diguyur. Berarti utang itu dicatat. Ya, sama dengan utang kita, utang rumah. Tinggal utang rumah orang sekarang 15 tahun utang rumahnya. Setiap bulan bayar kan? Ya, 25 tahun utangnya. Ya. Nauzubillah kalau kita itu beli rumah utang 50 tahun nyegemai rumah itulah. Nauzubillah. Bisa kepala ya baca. Ya. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah, ibu-ibu yang seperti ini cukup membayar saja. Ya, kapan dia membayarnya? Ketika dia mampu. Ketika dia mampu. Ya. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur, agak berat ya. Kalau dia itu takut, kalau dia berpuasa takut menyakiti dirinya, atau dia takut sakit ketika dia berpuasa, maka dia wajib mengganti puasanya. Ya. Dan kalau dia itu takut terjadi apa-apa dengan bayinya, double deh. Dia wajib mengganti plus fidyah. Ini mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ya. Ini diriwayatkan dari mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga, ini yang ada jelas tahun kemarin ya, dan yang ana gunakan juga. Pendapat yang ketiga, mereka wajib membayar fidyah saja. Ya, dan ini pendapatnya Imam Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ulama dari mazhab Imam Ahmad. Ada salah satu riwayat menyebutkan perempuan itu hanya membayar fidyah saja. Kenapa? Karena nanti ada pembahasan. Waktu membayar puasa itu kapan? Sebelum masuk Ramadan tahun depan. Jadi nih, yang punya hutang tahun kemarin, batas waktu dia membayar itu sampai berakhir bulan Sya'ban ini. Itu batas dia membayarnya. Kalau dia lewat dari bulan Sya'ban, nah itu kalau ada khilaf boleh di antara para ulama. Ya, jadi batas waktunya itu sampai berakhir bulan Sya'ban. Ya. Dia seperti itu. Jadi pendapat yang ketiga, riwayat dari Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, dari Imam Ibnu Qudamah, bahwa perempuan itu ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, entah itu takut dia sakit atau dia takut anaknya sakit di dalam perutnya atau yang sedang dia susui, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Disamakan dengan orang-orang yang tadi sakit stroke tadi. Ya. Dan anak sendiri lebih condong ke pendapat yang ketiga ini. Ya. Condong ke pendapat yang ketiga. Tapi dengan catatan ya, perempuan itu harus berusaha terlebih dahulu. Harus berusaha terlebih dahulu. Coba lu puasa, apa efek Ternyata ketika dia berpuasa guyang. Paham ya? Guyang misalnya, oleng ketika dia berpuasa. Atau ketika dia berpuasa asinya itu dari keluar misalkan. Sudah dicoba berkali-kali misalkan ya. Maka dalam keadaan itu sudah gantikan saja dengan fidyah tadi. Berapa fidyahnya? Nisfu sa'. Setiap kali dia meninggalkan puasa wajib membayar nisfu sa',
setengah sok. Ya, setengah sok itu berapa ya? Sekitar 2 mud. 1, 2. Berapa kilo kira-kira beras? Sekitar sekilo. Kalau fatwa Kemenak 1,5 kilo. Ya, fatwa Kemenak 1,5 kilo. Kalau ngikut fatwanya Saudi sekitar 700 sampai 800 gram. Jadi amannya sekilo atau 1,5 kilo. 1,5 kilo itulah campur-campur sedekah lah itu, tidak ada wajib bagi. Ya. Jadi misalkan kita 30 hari dari poso perempuan haid tadi, perempuan hamil dan menyusui tadi, 30 kali 1,5 kilo beras. Berapa ya berarti? 45 kilo. 45 kilo ini dibagikan ke orang miskin. Ya, dibagikan ke orang miskin. Basing nak 1 orang miskin boleh, atau nak dibagi 45 orang, sekilo, boleh juga. Ya, boleh juga seperti itu. Jadi seperti itu ya, cara membayar hutang orang yang berpuasa bagi yang hamil ataupun menyusui. Terus, apa hukumnya berpuasa di akhir bulan Sya'ban? Ini kita sekarang nih memasuki akhir-akhir bulan Sya'ban ini. Yang puasa tersebut puasa nazar. Apakah boleh puasa atau setelah Ramadan saja? Kemarin kita bahas puasa nazar itu puasa apa? Wajib hukumnya. Ya. Puasa nazar itu puasa yang wajib. Boleh tidak bernazar melakukan puasanya di akhir bulan Sya'ban? Nah, di sini ya. Ngapain pertanyaannya seperti ini? Karena ada hadis yang menyebutkan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu pernah berkata, "Idza baqiya nisfun minas Sya'ban." Kalau ada sisa Sya'ban itu setengahnya. Kalau lagi ada sisa 15 hari Sya'ban itu, fala tasumu, janganlah kalian berpuasa. Janganlah kalian berpuasa. Ya. Apa kata Imam Tirmizi? Qala hadisu Abu Hurairah hadis hasanun sahih. Hadis Abu Hurairah itu hadis hasan sahih. Kadang-kadang dia hasan, kadang-kadang sahih sanadnya. Berarti dia sahih menurut Imam Tirmizi. Tapi hadis ini cuma diriwayatkan oleh Imam Tirmizi saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi saja. Dan beliau berkata, kecuali jika bertepatan hari puasa yang biasa kalian lakukan, illa ayyufiq dzalika sauman kana yasumuhu ahadukum. Kata Imam Tirmizi apa? Hadis ini sahih kecuali kalian itu memang sebelumnya terbiasa berpuasa. Paham enggak? Jadi Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Aisyah, ini hadis Abu Hurairah ya. Hadis Abu Hurairah menyebutkan jangan kalian berpuasa ketika memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Hadis Aisyah menyebutkan Rasulullah itu paling banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Tebalak tidak ini? Bertentangan tidak kira-kira? Dua hadis ini bertentangan kan? Yang satu melarang untuk berpuasa ketika masuk pertengahan, yang satunya Rasulullah malah paling banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Ya, macam mana kalau dua hadis ini terlihat bertentangan? Maka dijamak. Cara memahaminya itu dijamak, digabung. Larangan itu untuk orang-orang yang tidak pernah berpuasa. Dahwa puaso, tahu-tahu pas masuk pertengahan Sya'ban puaso dia. Nah ini, itu dilarang.
Tapi bagi mereka-mereka yang terbiasa melakukan Senin Kemis puasa Daud, ya, terbiasa melakukan itu, maka mereka boleh untuk berpuasa walaupun setelah nisfu Sya'ban. Ya, boleh untuk melakukan nisfu Sya'ban. Bagaimana dengan puasa nazar? Bagaimana dengan puasa nazar? Puasa nazar ini hukumnya wajib. Wajib dibayar. Sama dengan perempuan. Perempuan kalau masih ada hutang puasa, wajib dibayar walaupun sudah masuk pertengahan nisfu Sya'ban yang kedua. Jadi apa hukumnya berpuasa? Boleh. Ya. Atau wajib tetap dibayar qada hukumnya. Qada puasa tadi. Ya. Wajib tetap dibayar qada puasanya itu. Jadi jangan kelak beralasan, "Dak pacak aku menyerah." Ngapain? Karena sekarang ini Rasulullah melarang untuk berpuasa. Orang puasa sunnah yang terbiasa puasa sunnah pun diperbolehkan untuk berpuasa. APG puasa yang wajib. Logikanya seperti itu. Gitu ya. Kalau tidak dibayar macam mana? Berarti lo masih lunas hutangnya. Kewajiban itu masih ada di leher dia. Ya, kewajiban membayar hutang puasa itu masih ada di leher orang tersebut yang punya hutang. Ya, jadi seperti itu. Jadi silahkan dibayar hutang puasa nazar tersebut. Assalamualaikum, izin bertanya, hutang puasa tahun ini mungkin belum lunas. Ya, dilunasi wah. Namanya belum lunas. Ya, lagi ada berapa hari kita ini? Lagi ada 10 hari, lunaskan. Kecuali misalkan hutang lah berpulau-pulau hari. Nah, ini yang berat ngelunas ini. Ya, lah macam hutang Indonesia, oke, berapa ribu triliun haro ngelunas. Ya. Jadi bagaimana kalau belum lunas? Lunasi sekarang. Bagaimana kalau masuk bulan Ramadan belum lunas juga? Nah, ini pembahasan yang baru tadi Anda bilang. Jumhur ulama menyatakan, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad menyebutkan, kalau orang punya hutang di bulan Ramadan, kemudian masuk bulan Ramadan yang baru, dia belum bayar hutang, maka ada denda di sana. Ini denda syar'i ini. Tapi jangan kelak syar'i ke boleh didenda, kita pinjaman juga boleh juga, itu riba tuh namanya. Hati-hati ini. Ini main-main bab fikih basing-basing ini. Ya. Ada dendanya. Apa denda ya? Qada plus kafarah. Ini mazhab jumhur nih. Ini Ramadan. Antara Ramadan ke Ramadan itu banyak bulan, ya. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berapa bulan? Banyak sekali. Tak sempat lanueuge, penting orang ini. Ya. Lanueuge berarti sibuk, lah sampai tak pacak bayar hutang. Gitu ya. Makanya ketika bulan Sya'ban itu fokus dengan hutang ketika awal-awal itu. Cuman beda kita ini pas bulan Sya'ban ini fokus ke mana yang kan didatang pemakanan. Nah, ini yang jadi masalahnya. Ya. Bulan Sya'ban itu bulan fokus membayar hutang. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, membayar hutang puasanya itu di bulan Sya'ban. Sebelum masuk Ramadan lalu lunas hutangnya. Itu ya, lunas hutangnya. Jadi bagaimana kalau sudah masuk Ramadan ini belum lunas? Ya. Misalkan sisa berapa ya? 10 hari sisa ya. Sisa hutangnya 10 hari misalkan. Masuk Ramadan ini, ya, masuk Ramadan ini yang 10 hari tadi kena denda 10 hari plus fidyah. Fidyahnya berapa? 10 kali 1,5 kilo. Paham tak? 10 kali 1,5 kilo, 15 kilo beras. Bayar puasa 10 hari plus bayar 15 kilo beras.
itu bagi yang tidak ada uzur. Tidak ada uzur syar'inya. Ada uzur syar'i, tidak masalah. Kalau ada uzur syar'i tidak jadi masalah. Paham ya? Macam mana uzur syar'i? Uzur syar'i itu misalkan sakit bertahun-tahun dah hemo-hemo. Ini biasanya gangguan jin nih, menhakit dah hemo-hemo. Ya. Ketika dia berpuasa sakit, ketika dia berpuasa sakit. Ya. Ini uzur syar'i. Sehingga dia hutang masuk ke Ramadan setelahnya belum lunas. Ya dah, belum lunas hutangnya. Dak deh denda ya. Usahakan baik tetap untuk membayar hutang dia tadi. Ya, itu uzur syar'i namanya. Kalau tidak ada uzur syar'i, tadi ada denda ya. Jadi kita itu nilailah diri kita sendiri. Coba untuk menilai diri kita sendiri. La syar'i lum alasan kita itu untuk tidak membayar hutang puasa. Kalau tidak ada syar'i, kena denda. Kalau syar'i, tidak ada denda ya. Ya. Jadi seperti itu. Kecuali mazhabnya Abu Hanifah. Ya. Kecuali mazhabnya Imam Abu Hanifah, tidak cidenda pun Imam Abu Hanifah. Kajian hutang kita berapa pun tidak ada denda ya. Nak loss berapa kali Ramadan pun tidak ada masuk denda ya. Tidak ada denda ya. Ya. Jadi seperti itu. Bagaimana mengganti puasa wajib Ramadan yang kita sendiri lupa? Server error berarti lupa ini. Ya. Perempuan itu kalau haid antara 7 sampai 15 hari. Nah, itu dia. Berarti takarannya antara 7 dan 15 itu. Takaran dia. Ya. Jadi kalau lebih dari itu nilainya, berarti ada alasan yang lain dia meninggalkan puasa. Benar tak? Entah dia itu sopir, entah apa. Nah, misalkan dia lupa. Kalau dia lupa bagaimana? Usahakan untuk mengingat hitungan kotor walaupun tidak pas. Usahakan untuk menghitung hitungan kotornya. Ya. Contohnya misalkan aku nih puaso, tapi pas tengah begawai tidak puaso, tapi tidak tahu hukum membayar puasa tadi. Sampai berapa tahun seperti itu terus. Pas belajar baru ada pikir nak mengkodok puasa tadi. Paham tak maksudnya? Paham ya? Puasa dari umur 12 tahun. Misalkan dia puasa tapi bolong-bolong. Sampai umur 20 tahun. Jadi berapa tahun tuh? 8 tahun dia berpuasa. Dalam 8 tahun itu sering meninggalkan puasa tapi tidak ditongbon berapa ya? Lupa. Jelas ya? Maka ingat-ingat hitungan kotor tuh. Kira-kira berapa hari kita itu dalam sebulan meninggalkan puasa? Ya. Kira-kira berapa hari? Kalau dikira-kira misalkan yang penting tidak lebih dari 10, tapi lebih dari 10 tidak mungkin, ya sudah patok 10 berarti. 10 kali 8 bulan berapa? 80 hari. Kodok puasanya. Ya, 80 hari. Jadikan 80 hari itu macam puasa Daud. Hari poso, hari dak, hari poso, hari dak, hari poso, hari dak. Di list. Yang lahude poso cek, lahude poso cek, lahude poso chat. Ya. Jadi seperti itu. Itu cara membayarnya. Hitungan kotor namanya. Walaupun tidak ada pas. Jangan pas lah lupa, lah tidak terkena lagi namanya tidak tahu apa. Itu. Ini tadi toh kaum rukhsah. Kaum yang hanya mencari keringanan. Kelak surga, surga yang paling ringan deh. Aneh paling ujung aneh. Ya. Jadi seperti itu, gitu loh. Jadi hitungan kotornya, kemudian ganti, dan dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Sampai tekan hitungan dia salah, dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah sebagai tambal puasa wajib tadi, ya, sebagai tambal untuk puasa yang wajib tadi. Jika istri tidak berpuasa tahun ini karena sedang hamil, inilah udah ya. Apakah tahun depan cukup mengganti dengan puasa atau bayar fidyah? Bayar fidyah tadi Ana bilang.
Habis pertanyaan tentang puasa. Ini pertanyaan yang agak keluar pelik Bapak. Perihal teori sejarah yang telah saya pelajari selama 3 tahun, adanya manusia monyet purba zaman dahulu. Namun dilihat dari segi Islam, manusia pertama adalah Nabi Adam. Apakah Nabi Adam dan manusia purba diciptakan di bagian bumi yang berbeda? Ada bumi yang mana ini kira-kira ini? Atau manusia purba tidak pernah ada? Karena selama ini saya tanyakan ke guru sejarah, saya tidak ada jawabannya. Bagaimana pandangan Ustaz? HP tekan. Manusia purba itu kan penelitian manusia. Penelitian manusia itu ada dua kemungkinan. Benar salah. Benar tak? Teori manusia itu dua. Mendak benar salah. Dokter meresep dua. Mendak hembo mati. Kan macam itu. Teori manusia. Gitu loh. Berbeda dengan teori Al-Quran. Mutlak Al-Quran itu. Makanya ketika Al-Quran bertentangan dengan akal, akal kita jangan sok pintar. Itu teorinya. Paham ya? Ketika Al-Quran menyelisihi otak kita jangan sok pinter. Dalam Al-Quran Nabi Nuh itu berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Umur kita sekarang hanya 65. Tak mungkin kayak ini sok pinter otak kita nih. Paham ya? Otak kita ini sok pinter. Berarti dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Adam itu diciptakan situna ziro, situn 60 ziro itu nih. Ini 1 ziro 60 berarti berapa tinggi ya? Hitunglah, tembus masjid ini. Kayaknya tak ada sohih ini. Engkau hidup di zaman ini. Ya. Itu masalahnya. Teori manusia kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. APG teori evolusi misalkan. Dari kera menjadi manusia. Hebat juga nih. Tapi ngapain kera-kera yang di hutan-hutan itu ada berevolusi? Ya. Kan macam itu cara berpikir. Apa hanya ini? Ini jangan-jangan kera-kera khusus ini jangan-jangan. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, sikap ana sendiri, teori manusia ada usahangan we gila mikir. Gitu ya. Teori manusia itu numpang liwat we. Teori Darwin ya numpang liwat we. Darwin itu orang Kristen. Orang non-muslim. Darwin itu. Ya. Dari segi sesembahannya sih salah. Gitu ya. Maka jangan we gile mikir itu. Ya, cukup imani saja. Manusia pertama itu Nabi Adam. Gitu loh. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dan malaikat semua disuruh sujud kepada Nabi Adam. Itu saja cukup diimani. Ya. Cukup itu saja diimani. Jadi manusia purba itu di mana? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Gitu loh. Cukup Allahu a'lam. Kalaupun teori benar, hamba yang dahwa neraka oke ujung-ujung. Benar kan? Ya. Jadi seperti itu. Enggak usah nuwe gile. Memikirkan teori-teori yang dah jelas. Sampai sekarang teori-teori sekarang, bumi itu bulat atau datar. HP tekan. Mendi map datar deh. Mendi map HP nih. Benar kan? Tapi kalau dilihat global bulat deh. Macam mana yang sahih? Allahu alam lah jadi. Ya. Jadi seperti itu. Gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan teori-teori manusia. Cukup iman kepada apa yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak mikir macam itu, pacak keseliu gitu. Ya, pacak keseliu. Apa yang dimaksud dengan toleransi dalam keragaman? Bagaimanakah batasan-batasannya? Macam mana batasannya? Toleransi itu dalam bab muamalah. Dalam bab akidah tidak ada toleransi. Ya. Itu batasannya. Muamalah itu macam mana ya? Jual beli muamalah. Ya. Jual beli, pinjam meminjam, beri memberi, hadiah, ini muamalah ini. Ya. Ini muamalah. Tapi kalau dalam hal ibadah, Assalamualaikum, tidak ada toleransi di sini.
Tidak boleh toleransi ini. Jangan kalau kita ketemu dengan orang muslim, assalamualaikum, sok-sok kita salam. Ya, tidak ada toleransi dalam bab akidah. Toleransi itu dalam bab muamalah. Jual beli silahkan, jual beli. Ya, kemudian apa ya? Pemberian, kita memberi saudara kita non muslim silahkan. Ya, makan, undangan makan silahkan. Tapi kalau sudah dalam masuk bab ibadah, perayaan, ibadah ini, ya, memberi salam, ibadah, ya, kemudian dia beribadah di tempat ibadahnya, itu urusan dia, kita jangan ikut campur, ya, jangan kelak kita hari Minggu giuge ke tempat ibadah dia, hari Jumat orang tuh ke masjid, nah ini bercampur nih, tidak jelas ini, ya, ini yang tidak jelas, gitu loh. Jadi toleransi itu dalam bab muamalah saja. Dalam bab akidah tidak ada toleransi. Ya. Apa dalam Al-Qur'an itu disebutkan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Yang menjadi ibadah kalian itu kuda ngikut. Ya. Yang menjadi ibadah kalian itu kuda ikut. Yang jadi permasalahannya adalah orang muslim sekarang tidak tahu mana ibadah, mana bukan. Gitu ya. Kita sekarang itu banyak yang tidak tahu mana ibadah, mana bukan. Tidak tahu kita. Ya. Kadang-kadang yang bukan ibadah kita masuk dalam bab ibadah, yang ibadah yang wajib itu kadang-kadang kita remehkan hukumnya. Ini kebanyakan masalah kita ini. Ya dah. Sehingga kelak syiar-syiar dijadikan kebiasaan. Makanya banyak sekarang orang-orang pakai kalung, syiar orang non muslim, pakai anting-anting lah. Dia nyebut ini gaya, tren. Dalam Islam ini berdosa. Nah itu, ya. Jadi kalau kita ingin macam mana batasan-batasannya, belajarlah dulu. Yang disebut ibadah itu apa ya? Ketika kita sudah tahu mana ibadah, mana bukan, kita baca membedakan mana yang harus toleransi, mana yang enggak. Ketika orang non muslim sakit, boleh enggak kita jenguk dia? Boleh. Kita beli makan dia? Boleh. Sunnah lah. Rasulullah SAW menjenguk orang non muslim. Gitu loh. Ketika non muslim membeli barang ke kita, boleh enggak kita jual? Boleh. Itu muamalah. Ya, itu muamalah. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, tidak dia baca toleransi. Ya. Kalau hadir di acara pemakaman kan non muslim umat lebih sampai ke yang lahat. Gi ngapain? Gi mendoakan Ustaz. Cuma hadir. Kalau misalkan hadir ke pemakaman orang non muslim, ya, apa hukumnya? Kalau banyak rentetan ibadah dan kita itu pacak masuk ke dalam situ, lebih baik tidak usah. Tapi cukup takziah orang muslim boleh, yuk. Bedakan kasusnya ini. Takziah non muslim. Takziah itu apa artinya? Menghibur orang non muslim ketika terkena musibah, boleh hukumnya. Dengan syarat tidak ada unsur-unsur doa di dalamnya. Ya, non muslim meninggal, sabar, kelak mudah-mudahan diganti yang lebih baik. Siapa yang ganti ini? Paham tak? Sabar, mudah-mudahanlah amal diterima. Amal yang mana yang diterima? Paham tak? Ini sudah ibadah ini. Tapi boleh takziah dengan kalimat-kalimat yang menghibur. Sabar, usah nue gilik mikir kelak hakit. Ada tak kalimat ibadah di situ? Tak de. Boleh hukumnya. Ya. Misalkan kita punya kawan non muslim, bak dia meninggal, kita hibur dia dengan kalimat yang macam tadi disebut, boleh, tak jadi masalah. Tapi kalau kita hadir di pemakaman misalkan, ada unsur-unsur ibadah. Orang tuh ngember-ngember duit, kita ngember uge. Ngember uge. Ini kan sudah ibadah ini. Paham enggak? Kalau sudah masuk ibadah,
jangan ikut. Itu ya. Kalau kita di huruf penghormatan terakhir ke, pasang ke penghormatan terakhir. Cemana ini? Paham enggak? Kalau sudah masuk ibadah, jangan ikut. Tapi ketika selesai semuanya, kita datangkan kawan kita tadi. Sakit apa? Cek. Ya. Habis itu kita bicara supaya dia itu sabar, supaya dia itu tenang. Enggak jadi masalah seperti itu, boleh. Ya. Malah terlanjur sudah. Yang terlanjur itu udah usah dibahas. Astagfirullahaladzim banyak-banyak. Itulah. Malah terlanjur. Ya, ini buka kartu ini. Terlanjur sudah ini. Kalau sudah terlanjur ya sudah, jangan diulangi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau terlanjur sudah, nasi sudah menjadi bubur, antara dimakan dan dibuang ujung-ujung. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana amalan supaya bisa mimpi Nabi? Nah, ini berat ini amalannya. Yang pertama, Rasulullah SAW itu menyebutkan ya, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia telah melihatku. Rasulullah. Apa amalannya supaya kita bisa melihat Nabi? Yang pertama, tahu dak ciri-ciri Rasul itu macam mana? Belum tahu, belajar dulu ilmu. Itu dulu. Ya. Jangan kelak aku nak bertemu dengan Rasul, ciri-ciri Rasul dak tahu. Ya. Apa amalannya? Di hurakawan puasa banyak-banyak. Kau ketemu ke Nabi, malam itu datang Nabi dengan jubah putih. Akulah Rasulullah SAW. Oh, macam mana Rasulullah tuh? Rambutnya misalkan sampai pinggang, halah berarti ini. Ya, ini kena tipu jin namanya. Paham ya? Jadi amalan apa supaya kita itu bisa bertemu Rasulullah SAW? Coba perbanyak ilmu tentang Rasulullah dulu. Ya. Terutama minimal coba habiskan kitab Syama'il Tirmizi. Sifat Imam Tirmizi punya kitab Syama'il Muhammadiyah. Nama kitabnya Syama'il, yang menjelaskan tentang sifat zahir dan akhlak Rasulullah SAW. Pelajari di situ, full. Ya, hadisnya sekitar 300-an 400-an lah. Nah, kalau kita sudah mempelajarinya, lewat satu fase. Berarti ketemu dengan sifat-sifat yang dijelaskan Imam Tirmizi itu, ada kemungkinan Rasulullah SAW. Tapi tengok pula amalan kita yang lain apa? Solat sunnah kita bagus dak, solat tahajud kita bagus dak, solat wajib kita bagus dak, gitu ya. Nah itu dia, ya. Jadi perdalam dulu ilmunya tentang Rasulullah SAW, gitu loh, ya. Perdalam ilmu tentang Rasulullah SAW. Baru setelah itu amalan-amalan yang lain, ya. Baru setelahnya amalan-amalan yang lain. Dan kalau misal mimpi ketemu almarhum orang tua di Mekah terus gitu, apa takwil? Aku nih mentafsir mimpi, peneng kepala mentafsir takut halah. Ya. Susah mentafsir mimpi orang ini. Ya, enggak tahu. Ya. Bermimpi bertemu orang tua di Mekah terus, apa maksudnya? Allahu alam. Orang tua kita itulah haji atau belum kira-kira ya. HP tekan kita itu tengah ada duit, oh dihoro untuk menghajikan orang tua. Bisa jadi seperti itu takwil. Siapa tahu salah. Siapa tahu? Ya. Jadi kalau masalah takwil mimpi ini susah mentakwil. Ya, susah mentakwil. Allahu alam. Ya. Jadi seperti itu. Apakah boleh melihat aurat saudara sendiri padahal itu bukan sesama jenis, melainkan lawan jenis? Tidak boleh. Kita punya saudara perempuan, kita tengok auratnya, tidak boleh. Maka aurat perempuan itu ada 3. Aurat perempuan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya.
Ada aurat perempuan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Semua badannya. Aurat perempuan di depan laki-laki non mahram, semua badannya. Nanti ada pengecualian, sebagian ulama menyebutkan kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali ya. Tapi mereka sepakat kalau wajah itu fitnah, membuat laki-laki itu macam ini nulai ya. Paham tak? Maka wajib untuk ditutup. Terutama mazhab Syafi'i. Syafi'i ketat dalam masalah wajah. Lah sudah kita bahas. Menjiat tak wajib kan? Ya itulah kira-kira. Mengkira-kira gigi itu lah repes bahmu ya. Lah ada masalah lah. Ya. Tapi kita tengok dari segi fitnahnya itu. Kita tengok dari segi fitnahnya. Gitu ya. Cobalah awal-awal coba kita ke negara orang Afrika coba. Ya. Tahun pertama nengok orang Afrika itu lain, hitam. Langok nengok. Tahun keempat, hati-hati itu. Hati-hati ya, salah tahun keempat, tahun kelima orang Afrika liwat kejen hitam itu tetap ada fitnah. Kalau kau pada listrik toples ketemu min tetap ada listrik. Nah, itulah laki-laki bertemu dengan perempuan pasti ada fitnah. Macam itu. Mentahun pertama cak geli-geli langok kau ni tu bela lame-lame. Ya, maka tahu apa likoi. Ya. Itu fitnah itu. Makanya kemarin kita bahas ya di kitab At-Tibyan apa kita Imam Nawawi. Laki-laki saja, laki-laki baik. Yang tidak berjanggut wajib ditutup mukanya, jangan sampai kena fitnah. Pakai masker lah, ini enaknya. Usah pakai cadar, bahaya. Halat tafsir kelak kawan. Ya. Jadi aurat perempuan di depan laki-laki yang bukan mahramnya, semua badannya. Terutama dia cakap misalnya. Nah ini ya harus ditutup. Kemudian yang kedua, aurat perempuan di depan perempuan. Jangan kalau dia ada perempuan di depan perempuan hanya pakai baju dalam baik. Lah macam orang apa misalkan. Rasulullah SAW itu pernah memperingati seorang perempuan yang membuka aurat di depan perempuan juga. Nah, perempuan ini menyebutkan dia ini buta ya Rasulullah. Mateka buta tak kata Rasulullah. Rasulullah itu nyebut ke perempuan tu, ika ni buta tak? Menikah hame-hame buta bahasa yang lekat nak buka apa? Ini ika kan hame-hame tengok-tengok kata Rasulullah. Ya. Ini aurat perempuan di hadapan perempuan. Yang ketiga, aurat perempuan di depan mahram. Ya, aurat perempuan di depan mahram. Makanya anak-anak perempuan yang sudah baligh itu harus dipisahkan dari orang tuanya. Maka ada bab di situ, memisahkan ranjang dengan orang tua. Bab yang kedua yang harus diajarkan kepada anak itu, babul isti'zan, izin masuk ke kamar orang tua pun izin masuk ke kamar anaknya yang sudah baligh. Ya, babul isti'zan namanya. Jadi ada babnya di sini. Gitu loh. Jadi laki-laki punya saudara perempuan, mana batasan auratnya? Batasan auratnya itu illa ma zahara minha, yang biasa untuk dilihat. Ini yang biasa untuk dilihat, ini yang bahaya. Apa maksud yang biasa untuk dilihat ini? Yang biasa untuk dilihat kebiasaan kita gini ya, cik pakai short ke keluar. Itu kan kebiasaan kita sekarang. Kebiasaan menurut mereka dahulu, orang-orang afdol terdahulu itu apa? Kan itu, kebiasaan mereka itu bagaimana? Kebiasaan mereka itu dari lutut. Dari lutut ke bawah, dak pepe. Ya, sampai mana? Sampai bahu. Rambut diperlihatkan dak pepe. Bahu jangan dibuka, jangan kelak di depan saudara laki-laki kita pakai bidang. Ini peneng kepala ya baca. Paham ya? Jadi seperti itu, ya. Jadi tetap kita punya saudara perempuan, ajarkan adab. Dia juga harus menutup aurat di depan saudaranya yang laki-laki. Begitu juga kita.
dengan di hadapan dia. Jangan mentang-mentang dia adik perempuan kayak kita nya pakai simpak, baik ke situ. La ilah. Ya. Kalau laki-laki macam mana? Tetap dia menjaga aurat besar dia antara pusar dengan lutut. Ya. Pusar dengan lutut. Itu. Jadi tidak boleh basing-basing membuka aurat bagi lawan jenis, terutama saudara ya. Karena saudara ini yang kadang-kadang banyak fitnahnya. Bahkan Rasulullah SAW itu kadang-kadang kita ini batasan saudara pun kadang-kadang lah liwat. Ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan ipar ke maut, kata Rasulullah. Ipar itu maut. Ya kita kadang-kadang ipar kita basing-basing. Ya, ini jangan kita remehkan hal-hal yang seperti ini. Allahu a'lam. Banyak korupsi waktu. Insyaallah nanti kita lanjut hari Senin dengan pembahasan bab puasa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.